Angin sore berhembus lembut di sebuah desa kecil di Nusa Tenggara Timur. Di tengah hamparan perbukitan kering dan pepohonan lontar, rumah-rumah sederhana berdiri saling berjauhan. Di salah satu rumah berdinding papan, tampak seorang wanita sedang membereskan buku-buku dan tas lusuh kesayangannya. Wanita itu bernama Martina, usia 34 tahun, seorang perempuan yang dikenal sebagai penginjil desa. Hampir semua orang di wilayah itu mengenalnya. Bukan hanya karena ketulusannya dalam mengajar, tapi juga karena kelembutannya dalam bertutur kata. Sore itu, Martina baru saja pulang setelah melakukan perjalanan jauh dari desa tetangga. Keringat masih membasahi wajahnya. Ia melepas topi anyaman pandan yang melindungi kepalanya dari matahari, lalu menaruh tasnya di meja. Dari dapur, terdengar suara sendok yang beradu dengan wajan. Suaminya, Rafael, muncul dari balik pintu dapur dengan wajah sedikit kesal. "Kau pulang terlambat lagi," ucap Rafael, suaranya berat dan dingin. "Kau pikir tugasmu itu lebih penting dari keluargamu?" Martina tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana. "Maaf, tadi ada warga yang ingin didoakan. Aku tidak bisa menolak," jawabnya hati-hati. Rafael hanya mendengus. "Kau terlalu sibuk mengurus orang lain, tapi rumah sendiri sering kau abaikan." Martina tidak membalas. Ia sudah terbiasa dengan nada bicara Rafael yang keras. Pria itu memang tipe yang tegas dan berprinsip kuat, tetapi kadang tindakannya didorong oleh ego. Ia mencintai keluarganya, tapi terlalu memaksa segala sesuatu berjalan sesuai kehendaknya. Di ruang tengah, seorang gadis kecil berambut ikal mendekati Martina sambil membawa buku catatan. "Mama, aku dapat nilai bagus di pelajaran hari ini," katanya riang. Martina tersenyum dan langsung memeluk anaknya. "Bagus sekali, Claudia. Mama bangga padamu." Gadis kecil itu adalah satu-satunya yang membuat hati Martina tetap kuat dalam segala keadaan. Sejak kecil Claudia tumbuh dekat dengan ibunya, dan ia sering ikut dalam kegiatan pelayanan yang dilakukan Martina. Keberadaan Claudia adalah kebahagiaan Martina, namun juga salah satu alasan ia tetap bertahan menjalani hidup. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga, Martina duduk di teras rumah. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang. Dari luar, kehidupannya tampak baik-baik saja. Banyak orang menganggapnya sebagai wanita yang beruntung, memiliki keluarga, rumah, dan dihormati masyarakat. Tapi jauh di dalam hatinya, Martina menyimpan rahasia yang tak pernah ia ungkapkan. Ia merasa kosong. Setiap kali ia selesai berceramah, setiap kali ia selesai berdoa bersama orang lain, selalu muncul pertanyaan yang menggantung dalam hatinya. Apakah aku benar-benar telah menemukan Tuhan? Pertanyaan itu terus menggema. Tidak ada yang tahu pergulatan batin yang ia rasakan. Hanya ia dan Tuhan. Keesokan harinya, Martina kembali pergi ke desa luar kecamatan untuk berdiskusi kitab bersama sekelompok warga. Perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki melintasi ladang kering yang penuh batu. Matahari siang membakar kulit, tapi Martina tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa tugasnya adalah panggilan hati. Setiba di sebuah bel bambu yang menjadi tempat pertemuan, beberapa ibu menyapanya hangat. "Selamat datang, Ibu Martina." "Aduh, jauh-jauh datang. Pasti capek ya? Kami sudah siapkan air minum dan singkong rebus." Martina tersenyum. Beginilah hidup pelayanan, pikirnya. Meski sederhana, tapi penuh kebersamaan. Pertemuan berlangsung seperti biasa. Martina mengajarkan pesan-pesan moral tentang kasih sayang, kesabaran, dan kebaikan. Ia bukan tipe yang memaksa orang mengikuti apa yang ia yakini. Justru karena itulah ia sangat dihormati. Namun hari itu, setelah pertemuan selesai, seorang lelaki tua menghampirinya. Tubuhnya kurus,
Kulitnya coklat kemerahan karena matahari. Janggut putihnya tumbuh rapi. "Ibu guru," sapa lelaki tua itu sopan. "Nama saya Karim." Martina menyambut uluran tangannya dengan ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" "Saya ingin bertanya," jawab lelaki tua itu perlahan. "Selama ini saya sering melihat ibu memberi ajaran kebaikan. Saya senang mendengarnya. Tapi saya punya pertanyaan. Apakah ibu pernah mencari kebenaran lain selain yang selama ini ibu yakini?" Pertanyaan itu menghentikan langkah Martina. Matanya sedikit melebar. Ada rasa aneh yang muncul dalam hatinya. Seakan pertanyaan itu menyinggung sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Maaf, maksud Bapak apa ya?" tanya Martina, tetap menjaga nada bicara yang sopan. Haji Karim tersenyum. "Maaf jika saya lancang. Setiap manusia memiliki jalan pencarian spiritualnya masing-masing. Saya hanya ingin berbincang, kalau ibu tidak keberatan." Percakapan itu tidak berlangsung lama. Namun pertanyaan sederhana dari lelaki tua itu membuat Martina gelisah sepanjang perjalanan pulang. Kata-katanya seperti memicu kegelisahan yang selama ini ia sembunyikan. Ia bertanya-tanya, mengapa lelaki itu bertanya seperti itu? Apakah orang lain juga melihat kegundahan dalam hatiku? Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Martina kembali bertemu dengan Haji Karim. Keduanya mulai sering berbincang, tidak tentang agama, tapi tentang kehidupan. Haji Karim ternyata adalah guru ngaji di sebuah musala kecil yang tidak jauh dari desa itu. Berbeda dengan apa yang Martina bayangkan selama ini tentang umat Islam, Haji Karim adalah sosok yang lembut, penuh sopan santun, dan tidak pernah memaksakan keyakinannya pada siapapun. Martina mulai menyukai caranya berbicara tentang ketenangan hidup, tentang keikhlasan, tentang mencari kedamaian bukan di luar diri, tapi di dalam hati. Dan tanpa ia sadari, setiap pulang dari pertemuan itu, hatinya justru semakin tenang. Namun, ia sadar betul bahwa kedekatannya dengan lelaki tua itu harus dirahasiakan. Rafael tidak suka ia dekat dengan orang asing, apalagi dari agama lain. Ia tahu, jika Rafael tahu, akan ada pertengkaran besar. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Martina duduk seorang diri sambil memandang keluar jendela. Suara jangkrik menemani kesunyiannya. Dari tasnya, ia mengeluarkan sesuatu, sebuah kertas kecil yang diberikan Haji Karim pada pertemuan terakhir mereka. Di kertas itu tertulis, "Jika kau mencari kebenaran, carilah dengan hati yang jujur. Jangan takut pada manusia, takutlah hanya pada Tuhan yang menciptakanmu." Martina menggenggam kertas itu erat. Air matanya mengalir pelan. Ia menutup wajahnya. "Apa yang sebenarnya aku cari selama ini?" bisiknya lirih. Ia tidak tahu. Perjalanan hidupnya baru saja berubah arah. Ia tidak tahu, sebuah badai besar akan datang dalam hidupnya. Ia hanya tahu satu hal. Hatinya sudah mulai berjalan menuju sesuatu yang belum pernah ia kenal. Kebenaran yang akan menguji seluruh hidupnya. Sejak pertemuannya dengan Haji Karim beberapa minggu lalu, hati Martina sering dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu ia jelaskan. Setiap malam, sebelum tidur, ia merenungi hidupnya. Ia merasa seperti seseorang yang sedang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi ada keluarganya, agama yang telah ia peluk sejak lahir, reputasinya sebagai penginjil. Di sisi lain ada sesuatu yang belum jelas bentuknya, namun terasa memanggil hatinya. Hari itu, setelah selesai memberikan bimbingan rohani di desa sebelah, Martina memilih melewati jalan yang berbeda. Tanpa sadar, langkahnya berhenti di depan sebuah musala kecil. Musala itu sederhana, dindingnya dari papan, lantainya anyaman bambu, atapnya seng yang sudah mulai berkarat. Namun pemandangan yang ia lihat justru membuat langkahnya berhenti lebih lama dari yang ia sadari. Seorang lelaki tua duduk di teras musala, memandangi langit sambil memutar biji tasbih kayu. Dialah Haji Karim. Martina ragu-ragu, ingin pergi, tapi hatinya mengajaknya mendekat. Ada sesuatu dalam diri lelaki tua itu yang membuatnya merasa aman. Haji Karim menoleh dan tersenyum pelan seolah memang sudah menunggunya sejak lama. "Silakan duduk, Ibu Martina," ujarnya tenang.
"Apa Bapak tahu saya akan datang?" tanya Martina sambil duduk hati-hati. "Saya tidak tahu," jawab Haji Karim, "tapi Allah yang menggerakkan setiap langkah manusia, termasuk langkah ibu ke sini." Martina terdiam. Kata-kata itu masuk begitu saja ke dalam hatinya, tanpa perlawanan. Percakapan mereka hari itu dimulai sederhana, bukan soal agama, tapi soal hidup. Haji Karim tidak pernah memaksa Martina mendengarkan ceramah. Ia hanya menjawab jika ditanya, dan pilihan katanya selalu lembut namun penuh makna. "Boleh saya bertanya sesuatu, Pak?" tanya Martina saat mereka duduk bersisian memandangi langit yang mulai memerah oleh semburat senja. "Tentu saja," jawab Haji Karim. "Mengapa Islam terlihat sederhana?" kata Martina ragu. "Saya sering mendengar orang mengatakan Islam itu keras, penuh aturan, membatasi hidup. Tapi semakin saya amati, agama ini justru terlihat menenangkan." Haji Karim tersenyum. "Islam terlihat menenangkan, karena ia datang untuk menenangkan hati manusia," jawabnya. "Tapi ketenangan itu hanya terasa bagi orang yang benar-benar ikhlas mencarinya." Martina menatapnya dalam-dalam. "Bagaimana kita menemukan ketenangan itu?" "Dengan mengenal Allah," jawab Haji Karim, "dan menempatkannya di atas segala sesuatu." Sejak hari itu, Martina mulai sering datang ke musala kecil itu. Bukan untuk masuk Islam, ia belum memikirkan sejauh itu, tapi untuk mencari jawaban yang selama ini tidak pernah ia temukan. Suatu sore, hujan turun deras ketika Martina tiba di musala. Air menetes dari ujung selendangnya. Ia menyeka wajahnya dan duduk di teras. "Ibu datang kehujanan?" tanya Haji Karim sambil menyiapkan air hangat. Martina mengangguk. "Saya tidak peduli hujan, Pak. Yang penting saya sampai." Haji Karim menatapnya penuh arti. "Kadang, untuk sampai kepada kebenaran, kita memang harus basah oleh ujian." Di hari itu, untuk pertama kalinya, Martina melihat sholat secara langsung. Bukan dari televisi, bukan dari cerita orang lain, tapi tepat di hadapannya, Haji Karim berdiri, rukuk, sujud dalam kesederhanaan yang indah. Tidak ada musik, tidak ada upacara simbolis, tidak ada dekorasi indah, hanya seorang manusia yang berserah diri di hadapan Tuhannya. Saat melihat itu, tanpa sadar air mata Martina mengalir. Ada sesuatu yang terasa begitu tulus dalam ibadah itu, sesuatu yang selama ini ia cari. "Pak," kata Martina lirih setelah Haji Karim selesai sholat, "apa yang Bapak rasakan saat sujud begitu?" "Tenang," jawabnya singkat. "Karena saat sujud, manusia berada di posisi paling dekat dengan penciptanya." Jawaban itu menusuk hati Martina. Ia memalingkan wajah menahan air mata. Ia tidak tahu mengapa hatinya begitu tersentuh setiap kali berada di dekat lelaki tua ini, dan setiap kali berbicara tentang Tuhan. Seolah ada sesuatu yang menggugah fitrahnya sebagai manusia. Hari berganti minggu. Kedekatan Martina dengan Haji Karim semakin dalam. Ia mulai belajar beberapa hal dasar tentang Islam secara perlahan. Ia belajar apa itu tauhid, konsep tentang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ia belajar bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tapi aturan hidup yang lengkap dan logis. Ia belajar arti kata ikhlas, yang ia akui belum pernah ia temukan makna sebenarnya dalam hidup sebelumnya. Ia belajar arti berserah kepada takdir, bukan menyerah pasrah, tapi tetap berusaha sambil percaya pada rencana Tuhan. Namun pelajaran paling penting datang suatu hari ketika mereka berbicara tentang makna hidup. "Setiap manusia diciptakan bukan kebetulan," kata Haji Karim. "Dan tujuan hidup ini bukan sekadar makan, bekerja, membangun keluarga, lalu mati. Ada tujuan yang lebih besar." "Apa itu?" tanya Martina. "Menjadi hamba yang mengenal Tuhannya," jawab Haji Karim. "Karena saat manusia mengenal Tuhannya, ia akan menemukan siapa dirinya sebenarnya." Martina terdiam lama. Kalimat itu seperti membuka pintu lain dalam pikirannya. Namun ketenangan yang ia rasakan dalam pencariannya tidak berjalan mulus. Diam-diam, pergolakan batin mulai berkecamuk dalam dirinya. Setiap kali pulang, ia merasa bersalah.
Bukan karena belajar tentang Islam, tapi karena harus menyembunyikan semua ini dari suaminya, Rafael, dan keluarganya. Suatu malam, saat ia sedang duduk membaca buku terjemahan yang diam-diam diberikan Haji Karim, Rafael masuk ke kamar tanpa mengetuk. "Apa yang kau baca?" tanya Rafael tiba-tiba. Jantung Martina berdetak kencang. Spontan ia menutup buku itu dan menjawab cepat, "Tidak, hanya buku biasa. Tentang sejarah." Rafael menatapnya curiga. Tapi ia tidak bertanya lagi dan pergi begitu saja. Martina memeluk buku itu erat-erat. Ia sadar, perjalanan ini berbahaya. Tapi ia tidak bisa berhenti. Hatinya sudah mulai menemukan sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Haji Karim memberikan sebuah Al-Quran kecil kepada Martina. "Aku belum siap," kata Martina gugup. "Aku tidak memintamu masuk Islam," ujar Haji Karim tenang. "Aku hanya ingin kau membaca ini. Jangan percaya pada kata orang. Cari kebenaran itu sendiri." Martina menerima kitab itu dengan tangan bergetar. Al-Quran yang kecil dan sederhana itu terasa berat di tangannya, seberat tanggung jawab yang mungkin harus ia pikul nanti. Hari itu, ia membaca ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas. "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Matanya berkaca-kaca. Entah mengapa ayat itu terasa sangat kuat, seolah menjawab semua pertanyaan yang selama ini ia simpan. Hari itu, di antara lembaran kitab itu, hatinya berbisik, "Jika ini kebenaran, aku akan mengikutinya, apapun harganya." Ia hanya tidak tahu, harga itu akan sangat mahal. Karena begitu ia memutuskan untuk mengikuti bisikan hatinya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari Martina berubah tanpa ia sadari. Ia masih menjalani aktivitasnya sebagai penginjil desa seperti biasa. Namun jauh di dalam hatinya ia merasa telah memasuki perjalanan spiritual yang berbeda. Ada getaran halus dalam jiwanya yang sulit ia ungkapkan. Ketenangan yang ia rasakan setiap kali membaca terjemahan Al-Quran, setiap kali berdialog dengan Haji Karim, setiap kali ia menyebut nama Allah, meski dalam hati. Namun di balik ketenangan itu, ada pula rasa takut yang tumbuh perlahan. Setiap hari ia merasa seperti sedang menantang arus besar. Semakin ia melangkah maju, semakin kuat pula rasa khawatirnya. Takut ketahuan suami, takut kehilangan anak, takut dicap kafir oleh keluarganya sendiri. Tapi ketakutan itu tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Suatu malam, Martina tak bisa tidur. Hatinya gelisah, seolah dipenuhi pertanyaan yang menuntut jawaban. Ia memandang langit melalui jendela kamar yang sedikit terbuka. Sementara Rafael dan Claudia tertidur lelap, Martina duduk sendirian, tenggelam dalam kegelisahan yang tak mampu ia lawan lagi. Ia menatap mushaf kecil di tangannya. Beberapa kali air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ada sesuatu dalam hatinya yang ingin sekali ia ucapkan. Sesuatu yang semakin hari semakin mendesak untuk keluar. "Apa sebenarnya yang kucari selama ini?" bisiknya. Ia kembali mengingat semua perjalanan hidupnya. Bertahun-tahun ia melayani orang lain, membantu orang-orang yang sakit, menghibur orang-orang yang terluka. Ia telah mengajarkan banyak tentang keimanan kepada orang lain. Namun kini ia harus mengakui, dialah yang sebenarnya baru pertama kali benar-benar mengenal makna iman. Esok paginya, Martina kembali bertemu dengan Haji Karim. Mereka duduk di belakang musala, di sebuah tempat yang cukup sepi agar tak mudah terlihat orang lewat. Suasana senja itu masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tenang, sederhana, tetapi membawa kedamaian. "Pak," Martina membuka suara dengan nada pelan. "Selama ini aku berdoa, tapi aku merasa seolah aku hanya mengucapkan kata-kata yang diajarkan orang lain. Aku mencari Tuhan, tapi aku tidak benar-benar menemukannya. Aku menemukannya barulah ketika aku berhenti mencari manusia dan mulai mencari Tuhan dalam hatiku." Haji Karim menatapnya tanpa berkata apa-apa. Martina melanjutkan, "Aku sudah membaca ayat-ayat Al-Quran yang Bapak berikan. Ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Bukan hanya kata-katanya, tapi rasanya. Rasanya seperti
seperti suara yang menuntunku. Air mata Martina mulai menggenang. Aku takut, ucapnya lirih. Tapi aku juga yakin. Aku yakin bahwa hanya ada satu Tuhan, dan aku yakin Islam itu ajaran yang lurus. Napaknya bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu untuk pertama kalinya, ia berkata dengan lantang, "Aku ingin masuk Islam." Haji Karim memejamkan mata sejenak, bersyukur dalam hati. Namun ia tidak langsung menyambut pernyataan itu. Ia masih ingin memastikan. "Martina," katanya pelan, "masuk Islam bukan untuk ikut-ikutan, bukan karena kagum pada seseorang. Ini bukan keputusan kecil. Setelah kau mengucapkan syahadat, jalanmu tidak akan lagi mudah. Kau harus siap kehilangan apapun yang kau miliki demi kebenaran yang kau yakini." Martina menunduk. "Aku tahu risikonya. Aku tahu keluargaku mungkin tak akan menerimaku. Aku tahu suamiku bisa saja meninggalkanku. Tapi kalau aku harus memilih antara kehilangan mereka atau berbohong pada diriku sendiri dan kepada Tuhan, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi." Haji Karim mengangguk. "Kalau begitu, bersaksilah hari ini. Bersaksilah hanya kepada Allah." Mereka masuk ke dalam musala yang sepi. Angin sore masuk dari celah dinding bambu. Di sudut ruangan, tikar pandan tergelar sederhana. Di sana, Haji Karim berdiri di depan Martina. "Duduklah," katanya lembut. Martina duduk bersimpuh dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak tak karuan. Butuh waktu lama sebelum ia mampu menenangkan diri. Ia menundukkan kepala, memejamkan mata, merasakan napasnya sendiri. "Ucapkan pelan-pelan. Ikuti kata-kata saya," ujar Haji Karim. Dengan terbata-bata Martina berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air matanya jatuh deras. Ia mengulanginya lagi, kali ini lebih pelan namun lebih dalam maknanya. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Selesai mengucapkannya, Martina menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis lama. Tangis yang ia pendam selama bertahun-tahun seolah pecah hari itu. Tangis kelelahan, tangis ketakutan, tangis seorang hamba yang akhirnya menemukan tempat pulang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Usai bersyahadat, Haji Karim tidak menepuk punggungnya dan berkata, "Selamat," seperti yang sering ia lihat di video-video. Sebaliknya, lelaki tua itu menatapnya dengan serius. "Mulai hari ini, kau adalah hamba Allah," ujarnya dalam nada tegas. "Peganglah kalimat itu sampai mati. Jangan kau gadaikan imanmu untuk siapapun, bahkan untuk nyawamu sendiri." Martina mengangguk sambil terisak. "Tolong bimbing saya, Pak. Saya tidak tahu apa-apa." Haji Karim tersenyum lembut. "Itu sebabnya Allah mengirimkan hidayah. Bukan hanya untuk membuatmu beriman, tapi juga untuk menuntunmu belajar." Hari itu, Martina belajar sholat untuk pertama kalinya. Gerakannya masih kaku, bacaannya masih terbata-bata, tapi ia belajar dengan sepenuh hati. Saat keningnya menyentuh lantai dalam sujud pertama, tubuhnya bergetar. Ia merasa kecil. Ia merasa lemah. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia tahu ia berada di tempat yang benar. Namun setelah sujud terakhirnya, Martina bangkit dengan kesadaran baru. Perjalanan barunya baru saja dimulai. Dan itu bukan perjalanan yang mudah. Sebelum ia pulang, Haji Karim berpesan, "Rahasiakan dulu keislamanmu. Ini bukan berarti kau takut. Ini karena Islam mengajarkan kebijaksanaan." Martina mengangguk. Ada sesuatu yang ia sadari hari itu. Perjalanan menuju cahaya seringkali harus dimulai dalam sepi. Hidayah bukan untuk diumumkan kepada dunia, tetapi untuk dijaga di dalam hati hingga tiba waktu yang tepat. Malam itu, Martina pulang dengan langkah ringan namun hati penuh kecamuk. Ia menyembunyikan mukena yang baru diberi Haji Karim di bawah baju-baju lamanya.
Ia menyimpan Al-Quran kecil di balik rak buku lain yang membuatnya tak mudah ditemukan. Ia bahkan mulai belajar sholat tahajud diam-diam saat semua orang tidur. Namun di balik semua itu, ada hal yang belum ia ketahui. Mata-mata sudah mulai memperhatikan perubahan dirinya. Tanpa ia sadari, bibit badai itu sudah mulai tumbuh. Dan waktu akan membawa keislamannya ke ujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun tak peduli apapun yang akan terjadi, satu hal sudah pasti tertanam di hatinya. Ia telah memilih Allah dan ia tidak akan pernah kembali. Sejak hari itu, hari ketika Martina tanpa sengaja mendengar lantunan adzan dan ayat Al-Quran dari ponsel seorang ibu pedagang sayur, hatinya tidak lagi tenang. Ia bingung, takut, gelisah, tetapi juga ingin tahu lebih banyak. Seakan ada sesuatu yang menggamit hatinya, sesuatu yang ingin mengajaknya mendekat. Namun sebagai seorang mantan penginjil yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun di gereja, pikiran Martina berperang dengan hatinya. Ini dosa. Ini salah. Aku tidak boleh tertarik pada agama lain. Batinnya menolak setiap kali rasa penasaran itu muncul. Tetapi setiap kali ia mencoba mengabaikan suara itu, hatinya justru semakin resah. Di rumah, Martina berubah. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Langkahnya sering gelisah. Tatapannya kosong, seolah pikirannya terus memikirkan sesuatu. Suaminya, Yosep, mulai memperhatikan perubahan itu. "Martina, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kamu seperti orang bingung," tanya Yosep suatu malam. Martina tersentak kecil. Ia tidak menyadari bahwa ia sudah duduk memandangi tembok selama hampir setengah jam tanpa berkata apapun. "Tidak, tidak apa-apa," jawabnya cepat. "Aku hanya sedikit lelah." Yosep mengernyit. "Kalau lelah, berdoa. Tuhan selalu menyertai kita. Jangan biarkan pikiran aneh mengganggu imanmu," katanya mengingatkan. Martina mengangguk, tapi dalam hatinya ia berbisik pelan, "Tapi kenapa damai itu tidak aku rasakan lagi seperti dulu?" Berhari-hari Martina dilanda pertarungan batin. Sampai akhirnya, suatu sore, ia memberanikan diri kembali lewat gang pasar tempat ia dulu mendengar suara adzan itu pertama kali. Bukan karena ingin berbelanja, tetapi karena merasa harus kembali ke sana. Ada sesuatu yang belum selesai di hatinya. Saat melewati deretan tukang sayur, ia kembali melihat sosok perempuan yang waktu itu mendengarkan murotal Al-Quran. Seorang ibu berhijab sederhana, wajahnya teduh, dan senyumnya tenang meski tampak bekerja keras mengangkat sayuran dari dalam karung. "Assalamualaikum, Bu," sapa Martina ragu. Perempuan itu menoleh. Wajahnya langsung mekar dengan senyum ramah. "Waalaikumsalam. Ibu yang kemarin ya? Yang sempat mampir beli kangkung," katanya ramah. Martina mengangguk. "Nama saya Siti," kata perempuan itu sambil mengulurkan tangan. Martina menyambutnya. Hangat sekali tangannya, batin Martina. Mereka mulai mengobrol ringan. Tentang pasar, tentang harga sayuran yang naik, tentang anak-anak. Namun semakin lama, obrolan mereka mulai mengarah pada hal yang membuat Martina datang ke sana, tentang Islam. "Bu Siti," ujar Martina pelan. "Maaf sebelumnya. Boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu, Bu. Insya Allah kalau saya tahu, saya jawab," jawab Siti santai. "Mengapa? Setiap saya mendengar adzan, dada saya seperti bergetar? Bukannya takut, tapi seolah ada sesuatu yang menenangkan." Martina bicara hati-hati. Siti menatapnya dalam, lalu tersenyum. "Itu panggilan Allah, Bu. Panggilan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang Allah kehendaki." Martina menatapnya dalam kebingungan. Panggilan Allah? Ia baru kali ini mendengar kalimat itu. Kalau begitu, apakah itu berarti saya harus masuk Islam? Pertanyaan itu terlepas begitu saja dari bibir Martina, bahkan sebelum sempat ia pikirkan baik-baik. Siti tidak terkejut. Ia justru tersenyum lembut. Tidak ada yang memaksa siapapun masuk Islam. Hidayah itu urusan Allah. Tugas kita hanya mencari kebenaran. Kalau hati ibu gelisah, cari jawabannya.
Jangan takut pada kebenaran. Martina terdiam. Kata-kata itu mengetuk hatinya sangat dalam. Sejak hari itu, Martina mulai sering bertemu Bu Siti. Mereka bertemu diam-diam, karena Martina takut suaminya mengetahui. Ia mulai belajar hal-hal dasar tentang Islam, bukan untuk pindah agama, begitu ia berdalih pada dirinya sendiri, melainkan hanya untuk mengetahui. Tapi justru setiap ia belajar, air mata Martina sering menetes tanpa sebab. Ada rasa damai di sana. Ada sesuatu yang menyentuh sisi paling dalam jiwanya. Suatu hari, Bu Siti mengajaknya ke sebuah rumah kecil yang dijadikan tempat belajar agama. Di sana ada seorang ustadzah bernama Fatimah, sosok wanita lembut yang menyambut Martina dengan penuh kasih. "Kami tidak akan memaksa," kata ustadzah Fatimah. "Tapi jika kamu datang ke sini untuk mencari kebenaran, maka bertanyalah. Islam tidak mengajarkan untuk mengikuti sesuatu tanpa ilmu." Martina mengangguk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas bertanya soal Tuhan. Apa tujuan manusia hidup? Mengapa manusia diuji? Mengapa Tuhan menciptakan surga dan neraka? Bagaimana Islam memandang Yesus? Ia bahkan menangis ketika mendengar penjelasan tentang tauhid, tentang keesaan Allah yang sempurna, tentang kasih sayang Allah yang begitu besar pada makhluknya, tentang bagaimana doa seorang hamba tidak pernah sia-sia di hadapannya. "Kalau begitu," tanya Martina lagi, "apakah Allah akan menerima orang seperti saya? Orang yang penuh dosa?" Ustadzah Fatimah menggenggam tangannya. "Bu Martina, sebesar apapun dosamu, rahmat Allah jauh lebih besar. Bahkan kalau kamu datang padanya membawa dosa setinggi langit, selama kamu datang memohon ampun dengan tulus, Allah akan menerimamu. Dia Maha Pengampun." Air mata Martina jatuh deras. Ia merasa seolah menemukan Tuhan yang selama ini ia cari. Beberapa minggu kemudian, setelah melewati pergulatan batin panjang dan mempelajari dasar-dasar Islam, Martina mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Bu Siti, saya sudah siap," katanya lirih di rumah kecil itu. "Saya ingin menjadi muslimah." Bu Siti memeluknya. Matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Allah memilih ibu." Hari itu, dengan hati bergetar dan napas tertahan, Martina mengucap kalimat yang mengubah seluruh jalan hidupnya. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tangisnya pecah, seolah jiwanya baru dilahirkan kembali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena Martina belum tahu, badai besar sedang menunggunya di depan. Dan badai itu datang dari orang yang paling dekat dengannya. Hari itu adalah hari yang menegangkan bagi Martina. Sudah seminggu ia resmi memeluk Islam. Ia memeluk agama barunya itu dengan penuh keyakinan dan cinta, namun juga dengan penuh ketakutan. Bukan karena ragu, melainkan karena ia harus menyembunyikan keislamannya dari suaminya sendiri, Yosep, yang dikenal fanatik terhadap agama keluarga mereka. Sejak mengucap 2 kalimat syahadat, hidup Martina berubah drastis. Ia tak lagi sembahyang di gereja. Ia tak lagi membaca mazmur di pagi hari seperti dulu. Ia menggantinya dengan membaca surat Al-Fatihah secara perlahan, belajar dari rekaman suara yang diberikan oleh Bu Siti. Ia belajar berwudhu diam-diam di kamar mandi, memastikan tidak ada yang tahu. Ia juga belajar sholat, diam-diam di gudang belakang rumah, karena di sanalah satu-satunya tempat yang jarang didatangi orang. Namun sebesar apapun ia berusaha menyembunyikan perubahan dirinya, ada satu hal yang sulit ia sembunyikan, kedamaian di wajahnya. Dan perubahan itulah yang membuat Yosep mulai curiga. "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering menghilang?" tanya Yosep suatu malam, saat duduk makan malam bersama. "Aku tidak menghilang," jawab Martina tenang. "Hanya ke pasar sebentar lalu mampir rumah Bu Siti membantu ia menimbang sayuran." "Bu Siti itu yang muslimah itu kan?"
Yosep menatap tajam. Martina menelan ludah. Iya. Kenapa? Yosep menghela napas berat. Aku tidak suka kamu terlalu dekat dengan orang-orang dari agama itu. Martina menunduk. Dadanya berdebar. Agama itu. Kalimat Yosep seakan belati tajam yang menusuk hatinya. Ia berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin membuat Yosep semakin curiga. Mereka manusia biasa seperti kita. Yosep, tidak ada yang salah berteman dengan siapapun. Jawab Martina berhati-hati. Berteman boleh, tapi jangan bergaul terlalu jauh. Aku tidak mau kamu terpengaruh keyakinan lain. Yosep memperingatkannya. Martina terdiam. Kalau saja Yosep tahu kenyataannya. Ia bukan sekadar berteman dengan seorang muslimah. Ia sendiri sudah menjadi muslimah. Malam itu, saat suaminya sudah tidur, Martina mengambil sajadah kecil yang ia sembunyikan di bawah rak buku tua. Ia menutup pintu dan jendela kamar rapat-rapat, mematikan lampu, lalu menyalakan lilin kecil di sudut kamar. Disinilah ia sholat Isya dengan langkah gugup namun penuh haru. Bacaan syalatnya masih terbata-bata. Surat pendek yang ia hafal baru 2, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Namun ketika ia bersujud sambil berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku, jangan biarkan aku berpaling lagi. Walau seluruh dunia menolak aku." Air mata tanpa sadar turun membasahi sajadahnya. Ia tahu, ini bukan jalan yang mudah. Ia tahu, lambat laun, suaminya pasti akan mengetahui kebenaran ini. Pertanyaannya hanya satu. Kapan? Hari itu Yosep berangkat kerja lebih pagi. Martina bersyukur karena ia bisa belajar membaca Al-Quran bersama Bu Siti tanpa khawatir terburu-buru pulang. Sepulang dari rumah Bu Siti, ia menyelipkan mushaf mini di dalam tasnya. Mushaf pertamanya yang sudah 1 minggu ia terima. Mushaf kecil itu terasa begitu berharga baginya. Lebih berharga dari emas. Ia membawanya kemana-mana, karena hanya dengan melihat atau menyentuhnya saja, hatinya menjadi tenang. Namun hari itu, saat ia pulang lebih awal karena hujan, nasib buruk menimpanya. Ia lupa menyimpan mushaf itu di tempat aman. Mushaf kecil itu tertinggal di dalam tas yang diletakkan begitu saja di meja ruang tamu. Ketika ia sedang memasak di dapur, suara pintu depan terdengar terbuka. Yosep pulang. Martina terkejut. Harusnya Yosep pulang malam ini. "Martina, aku pulang," teriak Yosep. Martina bergegas keluar dari dapur, menghapus bekas air di tangannya. "Kenapa pulang cepat?" "Ada rapat batal," jawab Yosep. Namun langkah Yosep tiba-tiba terhenti begitu melihat sesuatu di meja. Mushaf mini itu. Ia mengambil benda kecil itu. Alisnya mengernyit dalam. "Apa ini?" Martina berdiri kaku. Aku tanya, "Ini apa?" Martina berusaha bicara, namun suara tidak mau keluar. Wajah Yosep memerah, matanya membara. "Al-Quran? Ini Al-Quran kan? Kenapa ini ada di rumah kita?" Martina mencoba mengulurkan tangan untuk mengambil mushaf itu, tetapi Yosep menepisnya. "Jangan sentuh aku. Jelaskan dulu." Aku bisa jelaskan." Suara Martina bergetar hebat. "Nggak mungkin. Kamu selama ini sembunyi-sembunyi ketemu mereka. Ya. Kamu diapa-apain sama orang itu?" "Tidak seperti itu, Yosep. Kamu sudah murtad. Kamu tinggalkan agamamu." Yosep membentak. Suaranya meledak seperti petir. Tangannya meremas mushaf itu dengan kuat. Martina gemetar. Ia tahu ini saatnya. Ia tidak bisa berbohong lagi. Dengan air mata menetes, ia berkata pelan, "Ya, Yosep, aku sekarang seorang muslimah." Ruangan itu mendadak hening. Dan Yosep meledak. "Muslimah? Kamu bilang kamu muslimah? Apa kamu sudah gila? Kamu hina keluargamu sendiri. Kamu buang imanmu begitu saja." Yosep berteriak histeris. "Aku tidak menghina siapapun," jawab Martina pelan namun tegas.
Aku hanya mengikuti apa yang aku yakini benar. Ini pilihan hatiku, Yosef. Pilihan hatimu. Ini pengkhianatan namanya. Kamu memalukan. Yosef membanting mushaf itu ke lantai. Martina berlari refleks memungutnya sambil memeluk buku kecil itu ke dadanya. Yosef mendekat dengan langkah berat. Aku beri kamu pilihan terakhir. Tinggalkan Islam, atau tinggalkan rumah ini. Martina menatap suaminya. Air matanya tidak berhenti jatuh. Ia mencintai Yosef. Mereka sudah menikah belasan tahun. Tapi ia juga mencintai Tuhannya. Lebih dari apapun. Ia menutup mata sejenak. Menarik napas panjang. Lalu menjawab. Kalau aku harus memilih, aku memilih Allah. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Namun yang lebih menyakitkan bukan tamparannya, tetapi kata-kata Yosef setelah itu. Kamu bukan istri aku lagi. Kamu lebih baik mati daripada hidup membawa aib ini. Malam itu, hujan turun deras. Rumah Martina yang biasanya hangat kini terasa seperti neraka. Setelah perdebatan hebat dan amarah Yosef yang meluap, suasana rumah berubah mencekam. Martina dikurung di kamar sejak sore, dan Yosef tak lagi bicara padanya. Nyanyian hujan yang menghantam genteng seolah ikut menyaksikan luka yang mendalam di rumah itu. Martina duduk di sudut kamar, memeluk kakinya. Pipi kirinya masih terasa perih akibat tamparan Yosef. Tapi bukan itu yang membuatnya menangis, melainkan ancaman Yosef yang menggema terus dalam kepalanya. Kamu lebih baik mati daripada jadi aib keluarga. Martina menarik napas berat. Air matanya kering. Ia sudah tidak menangis lagi, tetapi hatinya seperti remuk. Meski begitu, ia tidak menyesal telah memilih agama barunya. Bahkan di tengah ketakutan dan ancaman, hatinya tetap yakin Allah sedang bersamanya. Ia berbisik lirih dalam sujudnya. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan lepaskan aku dari hidayah MU. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku besok. Tapi jika ini jalan yang kupilih, maka peluk aku dengan rahmat MU. Saat tengah malam tiba, suara langkah kaki mendekat. Pintu kamar dibuka dengan kasar. Yosef masuk bersama dua orang pria tegap yang belum pernah dilihat Martina sebelumnya. Tatapannya dingin. Kita berangkat, kata Yosef singkat. Martina berdiri ragu. Berangkat kemana? Yosef tidak menjawab. Dua pria itu mendekat dan memegang lengannya dengan kasar. Martina terkejut dan berusaha melepaskan diri. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Namun perlawanan Martina sia-sia. Mereka menyeretnya keluar kamar, menuruni tangga, lalu memaksanya masuk ke dalam mobil van hitam yang parkir di depan rumah. Mobil itu langsung melaju menembus hujan malam. Martina duduk di kursi belakang, diapit dua pria asing yang menjaga agar ia tidak kabur. Kedua pergelangan tangannya diikat dengan tali kecil. Yosef duduk di kursi depan bersama sopir yang tampaknya adalah salah satu dari pria itu. Hendak dibawa kemana aku? Martina bertanya. Suara bergetar. Yosef tak menjawab. Hanya suara wiper mobil yang bergerak maju mundur memecah keheningan. Martina menatap keluar jendela. Jalan yang mereka lalui semakin jauh dari kota. Pemandangan gedung mulai berganti hutan dan sawah gelap yang diterpa hujan. Kamu pikir aku akan diam saja melihatmu murtad? Yosef akhirnya bersuara. Kamu lupa siapa kamu. Kamu dulu penginjil. Kamu mengajar orang lain tentang iman. Dan sekarang kamu malah berkhianat. Aku tidak berkhianat pada siapapun, jawab Martina pelan. Aku hanya memilih jalan hidupku. Jalan hidup. Yosef mengepalkan tangannya. Itu bukan jalan hidup. Itu jalan sesat. Aku masih bisa memaafkanmu selama kamu kembali. Aku tidak akan meninggalkan Islam, jawab Martina tegas. Yosef menatapnya dengan tatapan tajam penuh amarah. Kita lihat saja nanti. Mobil berhenti di sebuah bangunan tua di tengah hutan.
Gedung itu tampak seperti rumah singgah tua yang sudah lama tak dihuni, dengan ket terkelupas, pagar berkarat, dan halaman penuh rumput liar. Gelap dan menyeramkan. "Keluarkan dia," perintah Yosef. Martina ditarik turun dari mobil. Mereka menyeretnya masuk ke dalam gedung itu, melewati lorong sempit yang lembab. Bau pengap menusuk hidung. Lampu temaram berkedip-kedip seolah akan padam kapan saja. Akhirnya mereka berhenti di sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Hanya ada satu lampu kuning remang dan satu kursi di tengahnya. "Kamu akan tinggal di sini sampai sadar," kata Yosef dingin. "Yosef, tolong. Aku ini istrimu. Kenapa kamu melakukan ini?" Martina memohon. "Kamu akan tetap jadi istriku kalau kamu kembali ke agamamu," jawab Yosef. "Tapi selama kamu masih keras kepala, kamu akan tetap di sini." Martina menggeleng. Air mata mulai jatuh. "Iman tidak bisa dipaksa, Yosef. Dan aku tidak akan pernah kembali, meski kamu menyiksaku." Yosef menatapnya lama. "Kita lihat seberapa kuat iman barumu itu." Ia keluar. Pintu besi ditutup keras dan digembok dari luar. Martina kini sendirian dalam ruangan gelap dan dingin itu. Hari pertama, Martina hanya dikurung. Tidak diberi makan. Hanya sebotol air yang diletakkan di lantai. Ia mencoba bertahan sambil terus berzikir dalam hati. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku." Hari kedua, seorang pendeta didatangkan. Ia membujuk Martina agar kembali ke gereja. Martina menolak halus. Hari ketiga, seorang psikolog dipanggil untuk menyadarkan Martina bahwa keputusannya hanyalah emosi sesaat. Ia tetap teguh. Hari keempat, metode mereka berubah. Martina dipaksa menonton video-video yang mengolok-olok Islam. Dipaksa mendengar hinaan terhadap agamanya. Tapi hati Martina tidak goyah. Hari kelima, Yosef datang dengan marah besar. "Kamu pikir kamu kuat?" bentak Yosef. "Berapa lama kamu mau begini? Aku bisa lakukan ini setahun kalau perlu." Martina memandangnya dalam diam. Meski tubuhnya lemah, tapi sorot matanya tegas. "Sekuat tenaga aku akan bertahan. Karena aku yakin Allah akan menolong hambanya yang bersabar." Yosef semakin marah. Ia mengangkat kursi dan membantingnya ke dinding. Martina terkejut, tapi ia tidak bergeming. "Kalau begitu, kita gunakan cara lain," kata Yosef dengan senyum licik. "Kalau kamu tidak mau kembali, aku akan pastikan kamu tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup." Martina menahan napas. Ada ancaman nyata dalam suara Yosef. Ia menggenggam tangannya erat. Namun justru saat ancaman itu dilontarkan, hatinya berkata sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Jika inilah harga dari iman, maka aku siap membayarnya." Malam itu, Martina bangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Ia duduk di lantai yang dingin, membentangkan sehelai kain lusuh untuk sajadah. Ia mengambil wudhu dengan air seadanya dari botol kecil yang ia simpan. Dalam sunyi malam, ia sholat. Suaranya lirih. "Hatiku bergetar setiap kali seseorang menyebut nama Tuhannya dengan penuh cinta. Ya Allah, aku lemah. Aku tidak tahu apa rencana mereka padaku. Tapi aku yakin Engkau bersamaku. Jika Engkau izinkan aku hidup, jadikan imanku lebih kuat. Jika Engkau mengambil nyawaku malam ini, izinkan aku mati dalam keadaan Islam." Air matanya jatuh deras. Dan di ruangan yang dingin itu, ia merasakan hangatnya pelukan langit. Ia tidak tahu bahwa hari berikutnya, cobaan yang lebih besar menunggunya. Hari ke-6 Martina dikurung. Tubuhnya makin lemah. Nafsu makan lenyap, bukan karena tak ada makanan, tetapi karena batinnya didera ujian yang begitu besar. Ia masih dipaksa untuk meninggalkan Islam, meski kini tekanan yang datang tidak lagi berupa bujukan atau ancaman semata. Mulai hari ini, penderitaannya berubah bentuk. Jika sebelumnya mereka menyerangnya secara mental, maka kini mereka mulai menyakitinya secara fisik.
Pagimu berubah jadi mimpi buruk, Bu Martina. Suara langkah kaki terdengar di luar ruangan. Pintu besi itu terbuka. Dua pria tegap masuk bersama Yosef. Tatapan mata Yosef dingin sekali, seperti tidak ada sedikit pun rasa iba di dalamnya. Bawa dia keluar, perintah Yosef. Martina dipaksa berdiri dan diseret keluar melewati lorong panjang yang basah dan berbau apek. Mereka membawanya ke sebuah ruangan lain yang lebih besar. Dindingnya dipenuhi bercak kelembapan. Di tengah ruangan hanya ada sebuah kursi besi dengan tali di lengannya. Melihat itu, dada Martina berdegup keras. Ia tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Duduk, bentak Yosef. Martina menurut, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya memang sudah terlalu lemah untuk melawan. Dua pria tadi mengikat tangannya ke sandaran kursi, juga mengikat kakinya agar tak bisa bergerak. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Martina lirih. "Karena kamu terlalu keras kepala," jawab Yosef tenang. "Sepertinya kamu butuh pelajaran." Yosef memberi isyarat dengan tatapannya. Salah satu pria menekan tombol di dinding. Martina terkejut ketika kursi besi yang ia duduki tersengat aliran listrik kecil. "Ah!" teriak Martina. Tubuhnya tersentak. "Itu tegangan rendah," kata Yosef tenang. "Belum seberapa." Martina menahan napas. Nafasnya terengah. Ia memejamkan mata dan berseru pelan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Jangan bawa-bawa nama itu di depanku." Yosef berteriak. Matanya membara. Ia kembali memberi kode. Tombol itu ditekan lagi. Kali ini lebih lama. Arus listrik menembus tubuh Martina. Ototnya menegang. Giginya bergemeletuk menahan sakit. Namun saat sengatan berhenti, ia tetap mengucap lirih, "La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah." Tamparan keras mendarat di pipinya. Yosef semakin kehilangan kendali. "Kamu pikir kamu bisa melawanku dengan kata-kata itu?" Martina menatapnya. Meski tubuhnya gemetar, matanya tetap memancarkan kekuatan. "Aku tidak melawanmu, Yosef," ucapnya pelan. "Aku hanya ingin mempertahankan kebenaran dalam hatiku." Tortur itu tak berhenti hanya hari itu. Hari demi hari Martina diuji. Terkadang Yosef memaksanya duduk berjam-jam, tidak diberi air minum. Terkadang ia dikurung di ruang gelap tanpa cahaya sama sekali. Terkadang ia dipaksa mendengar cercaan tentang Islam. Namun setiap kali mereka selesai menyiksanya, mereka selalu memberinya tawaran, "Tinggalkan Islam, dan semuanya selesai." Namun jawabannya selalu sama, "Saya tidak akan meninggalkan Allah." Dan karena itu, siksaan makin meningkat. Malam hari, ketika ia dibiarkan sendirian, yang paling menyiksanya bukan rasa sakit di tubuh. Bukan. Yang paling menghantam batinnya adalah kesepian. Ia rindu rumahnya. Ia rindu anak-anaknya. Ia rindu hidup normal. Namun ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari semuanya. Kerinduan untuk sholat berjamaah, beribadah dengan tenang, dan mendengar suara adzan. Di ruang kurungan itu, ia tak pernah lagi mendengar adzan. Setiap kali waktu sholat tiba, ia hanya memperkirakan dengan melihat jam dinding yang sudah rusak di ruang itu. Ia tetap sholat, sambil duduk, dalam kondisi penuh luka dan kelelahan. Setiap sujudnya adalah air mata. Setiap tasbihnya adalah pelarian jiwa. "Ya Allah, apakah Engkau mendengarku? Apakah Engkau di dekatku? Aku merasa sendirian." Namun di tengah kalimat itu, hatinya menjawab sendiri, "Tidak, aku tidak sendirian, karena Engkau selalu bersamaku." Hari itu Yosef datang lagi, tapi kali ini ia datang membawa dua anak mereka, Nico dan Clara. Mereka berdiri di belakang Yosef, terlihat ketakutan. Martina langsung menangis melihat mereka. "Tolong lepaskan ibu." Clara menjerit melihat ibunya dalam keadaan lemah. "Kalian pulang dulu," teriak Martina panik. "Pergi dari sini. Jangan ikut-ikutan.
Ibu baik-baik saja. Yosef menatap istrinya tajam. Kalau kamu mencintai anak-anakmu, lakukan yang kuminta. Matanya penuh ancaman. Apa maksudmu? Tanya Martina waspada. Yosef mendekat. Murtad. Kembali ke agama kita. Sekarang juga. Hari ini juga. Depan anak-anak kita. Martina terdiam. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi pipi. Pilih, Martina. Yosef menekan. Anak-anak mereka menangis ketakutan. Martina memandang wajah mereka lama. Lalu ia menarik napas panjang. Ia tahu jawabannya. Iman bukan sesuatu yang bisa ditukar, katanya pelan. Bahkan oleh rasa takut. Bahkan oleh cinta sekalipun. Aku tetap memilih Allah. Clara berteriak. Nico menangis memanggil ibunya. Namun Martina tidak goyah. Dengan suara bergetar ia membisikkan. Rabbana Afrig. Alaina syabran wa tawafana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Jawaban itu membuat Yosef murka. Ia menyeret kedua anak mereka keluar ruangan. Baik, kalau itu maumu, kamu tidak akan melihat anak-anakmu lagi. Pintu ditutup. Suara tangis dua anaknya menjauh. Bersamaan dengan suara langkah kaki mereka pergi. Martina menangis sejadi-jadinya hari itu. Tapi ia tidak menyesal. Karena ia tahu, apapun yang hilang dari dirinya di dunia ini, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Hari itu, siksaan belum selesai. Tetapi sesuatu telah berubah dalam diri Martina. Jika sebelumnya ia masih sempat merasa ragu, kini imannya semakin kuat. Ia sadar sesuatu. Hidayah memang hadiah mahal. Dan tidak semua orang berani membelinya dengan air mata, luka, dan penderitaan. Tetapi ia rela membayarnya. Pagi itu, embun masih menggantung di pucuk rumput halaman kecil rumah aman tempat Martina dan Claudia sementara tinggal. Udara sejuk, tenang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah sekian lama, Martina merasakan kembali sesuatu yang telah lama hilang dari dirinya, rasa aman. Sudah 1 bulan berlalu sejak ia diselamatkan oleh Lembaga Perlindungan Mualaf bekerja sama dengan pihak kepolisian setelah kabur dari penyekapan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Luka di tubuhnya telah perlahan mengering, dan hatinya yang remuk mulai mendapatkan penopang kekuatan baru, keimanan. Namun, konflik Martina belum berakhir. Ada satu luka yang masih menganga. Claudia, putri yang sangat dicintainya, kini terjebak di antara perang keyakinan yang tak pernah ia minta. Meski kini berada bersamanya di rumah aman, hati Claudia masih memendam ketakutan, kebingungan, dan trauma berat atas apa yang terjadi. Martina duduk di beranda. Tangannya memegang mushaf kecil yang kini selalu menemaninya. Bibirnya bergetar melantunkan ayat-ayat pendek Al-Quran. Ia belum fasih membaca, namun semangatnya belajar tak pernah padam. Di dalam rumah, Claudia mendekat pelan, lalu duduk di samping ibunya. Bu, panggil Claudia lirih. Martina menutup mushafnya, menoleh dengan senyum hangat. Iya sayang. Apa kita akan terus diburu ayah? Tanya Claudia dengan suara penuh ketakutan. Pertanyaan itu menghantam hati Martina seperti batu. Ia tahu, luka Claudia jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Anak itu telah melihat ayahnya berubah menjadi sosok yang menakutkan. Seseorang yang dulu penuh kasih, kini jadi ancaman. Martina menarik napas panjang. Entah, nak. Ibu juga tidak tahu. Tapi yang ibu tahu, selama kita berpegang pada kebenaran dan memohon perlindungan kepada Allah, kita tidak sendirian. Claudia menatap bundanya lama. Tapi, kenapa Tuhan membiarkan kita disiksa dulu? Kenapa harus serumit ini? Kenapa ayah jadi begitu benci? Martina menggenggam tangan putrinya erat. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa hikmah. Kadang, Allah membiarkan kita jatuh agar kita belajar berdiri.
membiarkan hati kita remuk agar kita tahu siapa yang benar-benar menyembuhkan. Claudia masih terdiam. Air matanya menetes. Ibu tetap akan memilih Islam, walau harus kehilangan segalanya, tanya Claudia. Martina tersenyum lembut. Ibu mungkin kehilangan rumah. Ibu mungkin kehilangan ayahmu. Ibu mungkin kehilangan pekerjaan dan keluarga yang dulu ibu punya. Tapi ibu tidak pernah rugi karena memilih Islam. Justru ibu menemukan kedamaian yang selama ini ibu cari. Dan Allah selalu ada. Ucapan itu membuat Claudia menangis. Ia memeluk ibunya erat-erat. Martina memeluk balik dengan penuh kehangatan. Sebuah pelukan yang meyakinkan bahwa dunia mereka mungkin runtuh, tetapi cinta dan iman mereka tetap berdiri. Beberapa minggu kemudian, Martina menerima panggilan dari pengadilan agama. Gugatan cerainya terhadap Rafael telah diproses. Keputusan besar harus diambil. Apakah ia tetap bertahan dalam pernikahan penuh kekerasan, atau berpisah demi mempertahankan iman dan keselamatan dirinya serta anaknya? Martina tahu betul, apapun konsekuensinya, ia harus kuat. Di ruang sidang, Rafael hadir dengan wajah penuh amarah. Tatapan matanya tajam memandang Martina, menyiratkan ancaman. Beberapa sanak keluarganya hadir, sebagian mencaci lewat bisikan, sebagian lagi memandang jijik karena Martina dianggap telah mengkhianati darah dan iman keluarga. Hakim memulai sidang. Beberapa saksi dari Lembaga Perlindungan Mualaf bersaksi bahwa Martina disekap dan dipaksa murtad. Rafael membantah keras. Ia bahkan menyebut istrinya terpengaruh ajaran sesat. Martina mendengarkan semuanya dengan kepala tertunduk, berusaha tetap tegar. Kemudian hakim memintanya bicara. Martina berdiri. Ia menatap hakim, lalu memandang sekilas kepada Rafael. Ada duka besar di matanya, tapi bersamaan dengan itu ada keberanian. Saya tidak berniat memusuhi siapapun, ucap Martina pelan namun jelas. Saya tidak ingin membalas kebencian dengan kebencian. Tapi saya punya hak untuk memilih kepercayaan yang saya yakini. Saya memeluk Islam bukan karena dipaksa siapapun. Saya melakukannya karena setelah perjalanan panjang, saya menemukan kebenaran di dalamnya. Martina berhenti sejenak. Nafasnya bergetar. Tapi ia terus bicara. Saya sudah berusaha menjadi istri yang baik. Tapi suami saya menculik, mengurung, dan memaksa saya tinggalkan keyakinan saya. Saya mengalami kekerasan fisik dan psikis. Saya datang ke sini bukan karena benci, tapi karena saya ingin hidup damai sesuai keyakinan saya. Karena itu, saya memohon keadilan. Saya ingin bercerai. Ruangan hening. Hakim mengangguk pelan. Posisinya jelas mulai memihak Martina. Rafael meledak. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Kau telah menghancurkan keluarga kita. Kau menjerumuskan anak kita. Martina menatapnya tenang. Tidak, Rafael. Yang menghancurkan keluarga ini adalah kebencian dan paksaan, bukan agama. Kalimat itu menutup perdebatan panjang. Setelah beberapa kali persidangan, hakim akhirnya mengabulkan gugatan cerai Martina. Kehidupan Martina dan Claudia dimulai dari nol. Tanpa rumah, tanpa harta, tanpa keluarga yang menerima. Tapi mereka tak kembali ke kegelapan hidup. Mereka justru memulai dari cahaya iman. Martina bekerja dengan gigih sebagai penjahit rumahan dan mengajar anak-anak membaca. Ia juga terus belajar membaca Al-Quran, menghadiri kajian, dan memperbaiki pemahamannya tentang Islam. Perlahan, hidupnya berubah. Yang paling membahagiakan hatinya adalah ketika Claudia, yang semula hanya ikut ibunya demi keamanan, akhirnya benar-benar memilih Islam atas keyakinan sendiri. Ia belajar sholat, belajar menutup aurat, dan bahkan ingin menjadi penghafal Quran. Suatu malam, Martina melihat Claudia sedang sholat tahajud. Suaranya lirih, memohon dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, aku ikhlas dengan semua yang terjadi, asal Engkau tidak meninggalkan kami. Martina menangis diam-diam dari balik pintu kamar.
Air mata kali ini bukan air mata luka, melainkan air mata bahagia. Dulu, Martina hidup dalam kemewahan materi. Kini ia hidup sederhana dalam rumah kecil hasil jerih payahnya. Tapi ada satu hal yang ia miliki sekarang, yang dulu tak pernah ia temukan, ketenangan jiwa. Setiap hari, ia berdoa untuk seseorang yang dulu sangat ia sayangi, Rafael. Ia tidak menyimpan dendam, bahkan sering memohon, "Ya Allah, ampuni ia. Jangan jadikan kebenciannya penyebab ia menjauh dari MU." Kisah Martina bukan kisah pelarian. Ini adalah kisah keberanian. Perjalanan iman seorang mualaf yang memilih bertahan, bukan karena mudah, tapi karena iman adalah cahaya yang layak diperjuangkan sampai akhir hayat.